Salam periklanan dengan saya Dr. Hendra. Kita mulai aja. Hari ini kita masih melanjutkan yang kemarin yaitu strategi pesan dan juga sisi kreatif dari periklanan. Kemarin kita telah mempelajari mengenai soft sell, hard sell, dan juga head and heart. Hari ini kita mempelajari strategi kreatif, 6 strategi kreatif dari Fraser ya, dan juga 6 segmen strategi dari Taylor ya, dari 6 strategi roda dari Taylor. Nah, kalau dari Fraser, ini akan menyentuh beberapa jenis situasi dari periklanan. Mencoba mengidentifikasi ya PDKT-PDKT yang umumnya dibawa pada strategi periklanan. Kalau dari strategi wheel, six segmentnya Taylor, itu akan membagi strategis menjadi 2 segmen, yaitu pandangan transmisi dari kepala dan juga pandangan ritual, strategi hati. Nah, setiap pandangan ini akan dibagi pada 2 segmen, yaitu rasionalisme, kebutuhan akut yang terus-menerus maupun yang sudah kritis, dan juga rutinitas pada sisi transmisi, dan pada sisi ritual ada ego, sosial, dan sensori, ataupun indera ya, panca indera. Baik, strategi kreatif Fraser itu adalah yang pertama preemptif. Preemptif itu dipakai untuk kategori yang sedikit aja perbedaan produk atau jasa Anda dengan produk baru ya. Nah, caranya adalah memakai atribut yang umum ataupun manfaatnya ya. Tapi intinya merek Anda duluan muncul. Jadi kekuatan bersaing itu menjadi saya juga ikut ya di sini preemptif. Yang kedua itu adalah USP, Unique Selling Proposition. Dipakai untuk kategoris pada peningkatan teknologi yang tinggi dan juga inovasi yang tinggi. Ya, caranya adalah memakai perbedaan yang memang sangat spesifik ya dalam atribut ataupun fitur-fitur, sehingga menciptakan sebuah manfaat konsumen yang memang terasa ya, meaningful. Yang ketiga strategi Fraser adalah brand image, citra merek. Ini kapan dipakai? Dipakai untuk barang-barang yang kurang berteknologi tinggi, yang biasanya homogen, sama, perbedaannya sangat tipis sekali. Caranya adalah memakai klaim perbedaan yang superior ya, premium, superior, hebat, kualitas terbaik gitu ya, berdasarkan faktor ekstrinsik ya. Misalnya perbedaan psikologis ya, dalam pikiran dari konsumen. Ini contohnya misalnya Fit ya, temannya Aqua Fit ya, VIT. Nah, positioning strategi keempat dari Fraser ya, dipakai untuk produk-produk brand-brand yang baru masuk ya, dan juga brand-brand kecil yang ingin mencoba menantang market leadernya. Caranya adalah mencoba menciptakan sebuah tempat dalam consumer mind ya, consumer mind yang dihubungkan dengan kompetisi, dihubungkan ya, positioning seperti apa, bedanya di mana ya, apa yang spesial. Lalu yang kelima itu resonance, ya, bergema, bergaung. Ini dipakai untuk situasi yang betul-betul kompetisinya tinggi. Lalu produknya, kategori produknya cukup mirip-mirip semuanya. Nah, caranya adalah memakai situasi, memakai gaya hidup, memakai emosi, di mana audiens kita yang target itu bisa mengenali hal tersebut, resonance ya. Yang terakhir dari Fraser adalah memakai afektif. Afektif itu adalah cinta kasih sayang, animalist. Dipakai ketika kompetitor Anda, pesaing Anda bermainnya jujur aja, lurus, dan juga informatif. Maka Anda mencoba bermain emosional, kadang-kadang dengan pesan-pesan yang ambigu atau bisa mendua, untuk membedakan antara perbedaan-perbedaan tersebut ya. Lalu kalau dibedakan dengan 6 strategi rodanya Taylor, itu dibagi 2 pandangan, yaitu ritual view dari hati sebelah kanan, dan head view, transmission view, fokusnya pada kepala. Seperti manusia otak kanan, otak kiri ya. Di otak kanan, di ritual view atau heart, itu ada ego, sosial, dan sensori. Ego tujuannya adalah untuk stimulasi intelektual ya. Alright. Kalau strateginya adalah memakai gambar-gambar ya, yang dipakai oleh pengguna usernya. Produknya yang cocok itu di ego adalah pakaian, perhiasan, seni, buku,
mobil sport. Sedangkan contoh yang kedua untuk ritual view adalah sosial. Tujuannya sudah pasti mendapatkan persetujuan sosial, persetujuan teman-teman dalam masyarakat ya. Strateginya adalah gaung dari gaya hidup, ya. Kejadian-kejadian oleh target pasar. Produknya biasanya adalah sepatu dan juga pakaian. Ritual heart yang ketiga adalah sensori atau panca indera. Sudah pasti dikenal oleh panca indera ya. Strateginya adalah kesenangan, pengalaman akan lalu produk yang cocok adalah CD, parfum, kosmetik. Sedangkan yang untuk kepala transmission view itu ada 3 jenis juga, yaitu rasional. Rasional itu tujuannya adalah untuk menghapus masalah yang ada dan juga menghindari masalah. Strateginya adalah membandingkan, ya, menekankan USP (unique selling proposition), seringnya bisa positioning. Ya, bagaimana Anda ingin mencoba menanamkan diri Anda di depan benak konsumen. Produk itu bisa mobil, komputer, dan juga alat-alat rumah tangga. Lalu dari segi acute need atau kebutuhan yang sangat kritis ya, tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali atau membeli kembali. Strateginya adalah supaya orang kenal kembali brandnya dan juga terangsang untuk membeli. Produknya bisa pengganti spare part maupun persediaan barang ya. Lalu dalam hal transmission view atau head yang ketiga adalah rutinitas. Ini tujuannya juga reminder, membeli kembali, yes. Strateginya adalah hiperbola, membesar-besarkan, ya. Zaman kini belum pernah pakai misalnya Telkomsel, Excel ataupun Axis gitu ya. Banyak loh kuotanya dan sebagainya. Brand personality, kepribadian merek ya. Kepribadiannya Anda seperti saya nggak main TikTok dan sebagainya. Performance, kinerja. Produknya adalah bisa groceries, toko serbada, bisa personal care ya. Jadi Roda ini membagi strategi pesan menjadi 2 pandangan yang umum, yaitu pandangan transmisi dan pandangan ritual. Memang secara kasar itu sama ya strategi ini ya, dari kepala dan hati ini. Nah, format dan formula strategis dari periklanan bisa memakai yang pertama lectures ya. Jadi ada seperti ini panduan-panduan instruksi diberikan secara verbal, lalu pembicaranya mencoba mengungkapkan buktinya untuk membujuk rayu audiens. Ceramahnya itu biasanya tidak begitu mahal, kosnya rendah, singkat, ringkas, efisien. Lalu juga ada orang pembicaranya membicarakan tentang produk tersebut. Kalau drama seperti contoh di sini, dia bicarakan tentang Panasonic laptop ideas for life, ya. It is not just a laptop; it is sending 4 emails while driver hit 3 potholes, goes over 2 street bumps, and breaks over 1 squirrel. Yes. Jadi bukan hanya sebuah laptop Panasonic ini, karena bisa mengirimkan 4 email saat supir Anda menghantam 3 lubang, 2 polisi tidur, dan 1 rem demi menghindari tupai. Drama ini adalah cerita-cerita serius atau cerita lucu tentang bagaimana dunia itu kelihatannya seperti apa, ya. Dan karakternya berbicara memberikan sebuah pelajaran seperti Panasonic ini, ya, tough book, ya, buku yang kuat, ya, laptop yang kuat. Selling strategies, formula lain adalah strategi penjualan. Jadi di sini ada beberapa terminologi yang perlu diketahui. Yang pertama adalah selling premise. Selling premise ini memakai pendekatan kepala atau rasionalisme, pengetahuan yang menjelaskan apa sih logika di balik penawaran ini, kenapa Anda memerlukan hal ini. Kedua adalah appeal. Appeal daya tarik itu memakai pendekatan yang hard, emosional untuk membuat produk tersebut menarik, ya, dan orang-orang mulai tertarik. Fitur atau atribut itu punya dampak yang praktis ya terhadap konsumen,
membedakan dengan orang fitur-fitur lainnya. Claim itu adalah strategi berbasis produk yang berdasarkan bagaimana produk tersebut kinerjanya seperti apa. Itu adalah claim. Support sendiri adalah bukti atau intisari yang diperlukan untuk membuat klaim tersebut bisa dipercaya. Inilah strategi selling, ya. Lalu ada strategi rational customer focus strategies. Strategi fokuskan pada konsumen yang memasuk akal, strategis. Contohnya itu adalah Quaker Chewy Trail Mix. Bisa dibayangkan kacang-kacangan ini campur baur semuanya. Slogannya adalah violating every ration's personal space. Melanggar setiap ruang kosong dari anggur, ya. Jadi anggur campur kacang-kacangan. So, di sini di terminologinya ada beberapa hal, yaitu benefit. Manfaatnya apa? Apa yang diberikan, manfaat apa yang diberikan untuk pengguna, ya. Promise, kira-kira manfaat apa yang akan didapatkan di masa depan. Reason, mengapa mereka harus membeli ini? Karena, yes. USP, hal unik, manfaat unik yang dirasakan penting bagi user. Nah, untuk pesan-pesan rumus dari pesan itu bisa berbagai jenis juga. Bisa straightforward, langsung aja to the point, jujur aja apa adanya. Bisa demonstration, bisa melakukan demonstrasi. Bisa comparison, seperti contoh yang bold di this is what losing up misalnya 6 kg si LBS in 2 weeks looks like. Yes. Jadi makan ini bisa kehilangan berapa berat badan ya, gitu ya, seperti itu ya. Nah, comparison, problem solution atau problem avoidance, cara solusinya seperti apa? Humor, size of life, bagian dari kehidupan. Spokesperson, siapa yang dinamakan influencernya, teaser, ya. Baik. Matching message to objective, cara menyamakan pesan terhadap tujuan. Nah, bisa mendapatkan perhatian, menciptakan daya tarik, bisa resonansi, bergaung, menciptakan rasa bisa dipercaya, dan bisa diingat. Bisa diingat itu melalui 3 hal. Slogan, tagline, dan juga visual inti, ya. Seperti di sini double mean adalah gambar double mean-nya. Slogannya itu di sebelah kiri, tagline-nya bisa di sebelah atas ya, atau sebaliknya. Prinsipnya adalah supaya mendapatkan perhatian dan sebuah iklan wajib mempunyai kekuatan untuk menghentikan orang supaya beri perhatian. Di mana asalnya itu mereka beri perhatian adalah berdasarkan originalitasnya, relevansinya, dan juga ide yang dirasa baru dan juga orang-orang terkejut. Ya. Itulah strategi formatnya untuk pesan. Nah, selain itu untuk mencocokkan pesan terhadap tujuan bisa pada hal yang berbau menyentuh emosi orang, ya, menyentuh emosinya orang. Ya, touch with the emotion, memberitahu, mengajarkan, membujuk rayu. Prinsipnya adalah ketika iklan memberikan konsumen sebuah izin untuk mempercayai sebuah produk, maka mulai terciptalah sebuah dasar untuk keyakinan tersebut, ya, yakin akan produk jasanya tersebut. Nah, bisa juga pesan tersebut supaya mencapai tujuannya menciptakan hubungan merek. Merek itu dihubungkan dengan siapa? Merek ini hubungan dengan artis siapa dan sebagainya, atau aktivitas apa. Juga membawa tindakan-tindakan. Prinsipnya adalah iklan itu bukan hanya harus bisa menghentikan orang supaya mendapatkan perhatian, dan juga to stop dan juga menciptakan minat-minat ya. Tapi wajib bisa lengket ke ingatan orang lain. Nah, ada fitur-fitur yang tangible maupun intangible. Tangible itu berwujud, intangible tidak berwujud, ya. Yang berwujud itu adalah ukuran, bisa kecil bisa besar, ya. Anda bisa besar-besarkan, Anda bisa kecil-kecilan, ya. Kedua, fitur, ya, yang tangible nih, warna, ketahanan, durability, packagingnya,
rasanya, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perwujudan. Sedangkan intangible itu bisa dari gayanya, ya, warna, kualitasnya, gambarnya, prestige, harga dirinya, ya, warantinya, garansinya, nama brandnya, nama mereknya, dan juga hal-hal lainnya. Semua pesan strategis ini, baik yang intangible, karakteristik tangible maupun intangible, untuk mewakili produk tersebut, dan diciptakanlah sebuah pesan iklan sehingga produknya diinterpretasi, ya, dan juga dievaluasi oleh konsumen. Apa sih yang dinamakan konsep kreatif? Anda perhatikan coklat ini, yes, you got you, milk, okay. Cara gambarnya itu ada, ya, dan juga ada hurufnya di atasnya. Ini adalah sebuah ide, konsep yang dibentuk dengan menggabungkan fragmen-fragmen menjadi sesuatu yang bermakna. Konsep ini adalah proses mendapatkan ide-ide iklan yang baru, ya. Ini namanya concepting, ya. Nah, seorang periklan yang terkenal namanya James Webb Young itu menggambarkan ide itu adalah sebuah kombinasi pikiran yang tidak diprediksi, betul-betul baru, kombinasi pikiran yang baru, ya, tidak diprediksi. Nah, masih ingat case study kemarin yang mengenai road crew, bridge driving, cara menghentikan orang-orang, mengurangi kecelakaan lalu lintas dikarenakan orang-orang berkerak buruh, ya, berkerak biru ini sering mereka melakukan dan mengemudi sambil mabuk ketika pulang ke rumah dan kecelakaan. Masih ingat? Nah, poin fokusnya adalah mengkomunikasikan pesannya, baik untuk bartender, baik untuk para orang-orang yang pekerja kasar, ya, atau buruh, dan juga temanya itu harus tema kreatif, ya, tidak usah mengemudi beach driving, tapi bisa pakai semacam grab car, tapi dengan mobil limusin dengan harga yang luar biasa murah, dan tidak usah takut untuk boleh minum di dalamnya dan membawakan di dalamnya, ya. Dia akan bawa kamu datang dan bawa kamu pulang, tidak usah mengemudi sama sekali. Nah, road crew ini nama ini juga, ya, crew itu kan anggota, ya, anggota jalan gitu, ya. Define ini mendefinisikan big idea-nya, ide besarnya dari kampanye ini, road crew beach driving, oke. Okay? Nah, beach driving ini, slogan ini mendukung big idea dari road crew dan mengkomunikasikan sebuah manfaat yang besar, ya, beach driving. Tidak usah mengemudi lagi, tapi bisa bersenang-senang di dalam limosin yang dengan harga yang sangat amat murah, karena ini adalah bagian dari kampanye iklan. Nah, return on investment, pengembangan investasi dari kreativitas itu apa, ya? Menurut sebuah agensi iklan yang terkenal, sebuah iklan itu yang efektif itu wajib relevan. Perhatikan gambar iklan berikut. Ini adalah gambar motor Harley Davidson. Siapa yang tahu? Nah, dikatakan slogannya itu treat your ears to a thick juicy steak. Jadi masih ingat kalau Harley Davidson suaranya grung. Memang bergaungnya mengerikan, ya. Mengerikan bukan maksudnya apa? Bergaungnya memang luar biasa. Slogannya adalah treat your ears a thick juicy steak, seolah-olah memberikan steak yang mahal terhadap telinga Anda, ya. Kan bangga, ya, punya Harley Davidson, ya, kalau suaranya seperti itu, ya. Tapi jangan dipaksakan kalau bukan Harley Davidson, ya. Oke. Jadi iklan efektif itu adalah relevan, sesuatu yang berarti bagi audience, sesuatu yang baru, betul-betul baru, novel baru, fresh, tidak disangka, tidak biasanya, ya, dan punya dampaknya, punya kesannya, ya. Memang betul, ya. Prinsipnya adalah supaya dapat ROI dari kreativitas ini, ide itu bisa kreatif untuk Anda jika Anda tidak pernah memikirkannya duluan. Itulah ide kreatif. Tapi jadilah kreatif sejati jika iklan tersebut memang tidak ada orang pernah pikirkan sebelumnya. Itulah yang paling terbaik, ya. Itulah hasil terbaik dari kreativitas. Baik, langkah kreatif itu bisa divergent, ya, bisa berpikiran right brain, ya, dan juga mengeksplor kemungkinan daripada memikirkan yang logika saja. Memang perlunya berpikir di luar kotak, ya, dan mengambil resiko kreativitas ini.
Contohnya kamu bisa melihat Michelin ini banyak cukup mahal sekali dibandingkan dengan BS Bridgestone untuk mobil. Ini harganya kira-kira 50% lebih mahal. Nah, tapi mereka berani membuat iklan yang langkah kreatif ini seperti ini. Lihat di dalam bannya itu ada bayinya. Seolah-olah bayi di atas ban itu sangat aman sekali. Another safe delivery. Pengantaran satu lagi yang sangat aman dan nyaman. Because so much is riding on your tires. Karena banyak sekali kemudi yang perjalanan yang diperlukan oleh ban Anda. Prinsipnya untuk mendapatkan ide kreatif ini, Anda harus melangkah di luar bahasa yang umum sekali, ya, dari pernyataan strategi, dan melihat apakah masalah tersebut disentuh dalam cara yang memang sangat berbeda dan baru, ya. Nah, cara menyentuh kreativitas Anda, beberapa karakteristik atau ciri-ciri dari orang-orang kreatif itu ada. Orang-orang sudah pasti ya, assertive, self-sufficient, persistent, self-discipline. Mereka terus-menerus menggali ide-ide baru. Mereka sangat toleran terhadap hal-hal yang memang ambigu. Ambigu itu bisa tidak. Dan ego mereka cukup besar. Mereka juga pengambil resiko yang memang betul-betul dalam prinsip dari hidupnya. Mereka tidak peduli akan standar orang lain, opini orang lain, ya, yang biasanya penuh dengan pandangan yang sempit, ya. Tapi mereka punya rasa ingin tahu yang sangat kuat sekali. Nah, jadi ciri-ciri kunci ya untuk orang-orang yang mengembangkan kreatif dari iklan ini, ya, pesan-pesan kreatif ini adalah problem solving, ya. Fokuskan pada pemecahan masalah, kemampuan untuk visualnya tinggi, dan keterbukaan akan pengalaman-pengalaman baru, dan juga cara pemikiran konseptual. Jadi prinsip untuk menyentuh kreativitas itu adalah tekankan konsepnya, eksekusinya nanti aja, jangan pikirkan, ya. Tekankan konsepnya apa. Oke. Nah, proses kreativitas itu, bagaimana sih mendapatkan ide ini, ya? Mungkin ini kamu pernah pelajari di entrepreneurship, ya. Memang proses untuk berangkat kreativitas itu adalah langkah yang cukup penuh kerja keras, karena beberapa langkah-langkah perlu dilakukan. Dari immersion, Anda baca, Anda riset dulu, pelajari tentang masalahnya. Ideation, mencari masalah dari segala jenis sudut, ya, dari topi-topi yang berbeda-beda, menghasilkan sebanyak mungkin ide-ide. Brain fog, Anda mungkin aja hantam jalan buntu dan ingin menyerah. Incubation, biarkan karena kamu terus-menerus memikirkannya, ide-ide kreatif ini, alam bawah sadar Anda bekerja untuk itu, mencari jawabannya. Illumination, ide itu akan datang saat Anda relax, santai, dan juga melakukan hal yang lain yang tidak berkaitan. Itulah kenapa orang minum kopi, ya. Lalu evaluasi, apakah ide kreatif ini cocok enggak? Yes. Apakah sesuai dengan strateginya enggak, ya? Oke. Bagaimana sih, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana sih menciptakan ide-ide yang kreatif dan juga original, ya. Bisa dilihat nih, spidernya orangnya sama persis di sini, ini ada sesuatu terjadi di tangannya. Lalu what if? Bagaimana jika? Anda buat pertanyaan-pertanyaan, bagaimana jika begini? Bagaimana jika begini? Ya. Lalu Anda buat gambarnya, visualnya untuk iklan tersebut. Unexpected association, asosiasi yang tidak diprediksikan sebelumnya, ya. Misalnya ternyata kalau pakai baju kemeja putih itu mirip siapa? Mirip presiden, ya. Nah, perasaan seperti presiden misalnya aja. Dramatize the obvious, Anda mendramatisir hal-hal yang memang nyata, ya, membesar-besarkannya. Catchy phrasing, kata-kata yang memang menangkap perhatian orang. Unexpected twist, perubahan yang memang tidak disangka-sangka, ya. Permainan kata-kata, analogi, metafor, familiar and strange, yang tidak asing dan juga aneh. Twisted cliche, ya, saya akan berikan beberapa contohnya nanti di slide berikutnya. Twist the obvious, lalu untuk mencegah ide-ide yang bukan copy paste dan menghindari hal-hal yang mirip-mirip, ya, dan juga tidak bermakna. Contohnya, unexpected association, asosiasi atau hubungan yang tidak dipikirkan sebelumnya. Nah, Anda bisa perhatikan, anak ini lagi memperhatikan
sea wave, ombak ya, ombak dari dalam mesin cuci. Kan nggak dipikirkan sebelumnya kan, tapi di sini dibuat jadi iklan ya. Lalu mendramatisir hal-hal yang memang sudah nyata. Nah, Head and Shoulders, tahu Head and Shoulders ya, sampo ya. Ini official sampo of the NFL. Ini adalah acara football yang sangat terkenal. Shoulders were made for greatness, not then draft. Jadi bahu yang besar itu dibuat untuk besar-besar ya, maksudnya untuk ya kehebatan, menunjukkan kehebatan Anda, bukan menunjukkan ketumbe Anda. Yes, dengan head shoulders ketumbe nggak ada. Yes. Ini dramatize, oke? Okay? Catchy phrasing, kata-kata yang menangkap perhatian orang lain. Contohnya FedEx ini, when there is no tomorrow, artinya hari ini dikirim langsung. There's no tomorrow. Disneyland, tempat the happiest place on the earth, in earth. Di bumi ini tempat yang paling gembira ya Disneyland, karena semuanya adalah hiburan-hiburan ya, nyata pula ya, besar-besar. Matchbox, ini adalah iklan-iklan mobil-mobil kecil yang dijual di Indomaret dan sebagainya, mereknya Matchbox. Mereka mengatakan we sell more cars than Ford, Chrysler, Chevrolet, and Buick combined. Mereka mengklaim bahwa mereka menjual mobil lebih banyak daripada Ford, Chrysler itu mobil mewah, Chevrolet, dan Buick. Gabungkan semua, kami jual lebih banyak. Yalah mobil kecil-kecil ya, oke. Okay. Memang ada guideline lagi untuk menciptakan slogan yang besar ya, dari mengenal dulu ya, mengenal. Lalu bisa diingat ya, memorable, beneficial ya, apa tujuannya, differentiation ya, bedakan Anda, keep it simple. Contoh lain untuk menangkap target itu adalah dalam iklan adalah play on words ya, permainan kata-kata. Yes, what do you call an alligator in the West? It is an investigator. Ini pemain kata-kata ya. Fast itu kan rompi, alligator kan buaya, jadi investigator. Kalau orang bilang breadwinner itu adalah pencari nafkah yang menghidupi keluarga. I came in the first place, breadwinner. Yes. Sedih, gua yang cari, dia yang makan. Ini permainan, tahu ya, WOM ya. Lalu ada analogi, ada metafor. Analogi itu contohnya adalah finding my car keys is like finding a needle in the haystack, mencari jarum dalam jerami. Metafor itu kakakku itu atau adik perempuanku itu, saudariku itu adalah iblisnya, devil, alright? Atau dari UN, PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengatakan keep your distance. Gambarnya adalah kaktus dan balon. Kalau kaktus balon itu stop the chaos, keep control COVID-19, ya, supaya menghindari ini ya, jaga jarak. Kalau di VW Volkswagen mobil ya, mobilnya kan Beetle ya, Beetle itu kan kumbang ya kata lainnya, tapi memang dikatakan Beetle. The new Beetle denim has arrived. Okay. Well, mobil barunya terlihat di jalan tol lebih mulus ya, yang baru, bukan seperti yang geri-geri seperti ini. Ini namanya analogi dan metafora. Nah, cara mengelola strategi kreatif itu ada extension, ide-ide itu ada basisnya. Jadi ide besarnya itu harus jadi payung dari berbagai eksekutif yang bervariasi. Lalu adaptasi, membawa ide tersebut mendunia. Anda coba menstandarisasi kampanye Anda di pasar-pasar yang lebih dari satu pasar. Hanya akan bekerja jika strategi dan tujuannya adalah sama. Lalu eksekusi kreatifnya bisa disesuaikan berdasarkan perbedaan-perbedaan dari kultur atau budaya-budaya. Maka selain pada tahapan evaluasi, maka keputusan apakah jalan atau tidak jalan iklannya, apakah sudah sesuai strateginya, analisisnya dianalisis, narasinya seperti apa, sudah kuat belum, kekuatan klaim produknya sudah oke belum, dan juga bagaimana kalau kedua ide tersebut dijalankan ya seksinya. Lalu copy testing, ini adalah cara untuk mengevaluasi efektivitas dari iklannya, atau bisa melakukan namanya vampire creativity, yaitu ide-ide kreatif tersebut dari iklan tersebut ya, apakah produk tersebut bisa diingat atau tidak bisa diingat ya. Oke, itu aja, sekian, terima kasih, salam periklanan, sampai jumpa.